Ibu mute ya, oke ya. Jadi ini tadi ada soal, ada dua penampang, ya penampang 1, penampang 2, di mana penampang 1 memiliki luas 600 cm persegi, kemudian penampang 2 memiliki luas 400 cm persegi. Air yang mengalir pada penampang 1 kecepatannya 20 meter per sekon, kemudian ditanyakan berapakah debitnya berapa, kemudian kecepatan aliran air pada penampang yang kecil, dan berapa volume air yang mengalir selama 5 sekon. Ya, oke. Untuk cari debit itu berarti kita menggunakan A1 dikalikan dengan V1. Kenapa yang diketahui di sini baru V1 kan? Bisa A2 V2 bisa, nggak ada masalah. Jadi debit 1 itu kan sama dengan debit 2. Sebut aja debit 1 nggak apa-apa. Oke, A ini kita harus ubah ke meter pangkat 2. Kalau diubah ke meter pangkat 2 berarti jadi berapa? 600 kali 10 pangkat minus 4 ya, meter pangkat 2 berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2 ya. Oke, berarti ini kita masukkan angkanya berapa? A1-nya 6 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2 kita kalikan dengan 20 meter per sekon. 6 kali 20 berapa? Sama dengan 120 kali 10 pangkat min 2 berarti meter pangkat 2 kali meter ini adalah meter pangkat 3 per sekon. Atau bisa diubah jadi 1,2 meter pangkat 3 per sekon. Itu debitnya. Oke. Kecepatan aliran V2-nya itu kita bisa langsung menggunakan A1 V1 sama dengan A2 V2. Jangan gunakan ini. Bisa sih langsung ya debit 1 sama dengan debit 2. Cuman resikonya apa? Kalau kamu nyari debitnya di sini salah, maka di sini akan salah. Itu aja. Jadi V2 sama dengan A1 V1 kita bagi dengan A2. Nah, ini untuk yang ini kita nggak perlu nggak perlu masukkan nggak perlu diubah sentimeter pangkat 2-nya. Tetap dalam sentimeter pangkat 2 aja nggak ada masalah. Karena nanti baku coret sih, 1 berarti ini 600 cm persegi kali 20 meter per sekon kita bagi dengan 400 cm persegi. Apa aja yang bisa dicoret? Centimeter persegi hilang, ratus hilang. Terus 2 dan 4, oke, di sini 10, berarti di sini 2, lalu ini coret dengan ini, berarti di sini 3 kan? Ya, oke, masuk ya. Boleh ya. 3 kali 10 berapa? 30 meter per sekon. Oke. Lalu untuk cari volume sama dengan apa? Debit dikalikan dengan waktu ya. Oke. Berarti ini sama dengan 1,2 meter pangkat 3 per sekon dikalikan 5 menit. Ini harus diubah ke sekon. Berarti berapa? 5 kali 60 sekon berarti sama dengan 300 sekon ya. Berarti ini kita langsung pakai 300. Yo, oke. Kali 300 sekon. Oke ya. 1,2 kali 3. 12 kali 3 berapa? 36, berarti 360, karena nolnya kan hilang 1 kan ya, meter pangkat 3, berarti ini volumenya. Oke? Oh, kalau ke liter gampang. Meter pangkat 3 pergi di liter, berarti jadi 360 kali 10 pangkat 3 desimeter pangkat 3. Desimeter pangkat 3 kan sama dengan liter. Berarti ini sama aja dengan 3,6 kali 10 pangkat 5 liter. Oke, ya. Oke, next. Atau mau dicatat dulu? Oh, kenapa bisa 3.600? Ibu ada salah ini enggak? Harusnya sih enggak loh ya. Ini kan 600 kali 10 pangkat min 4, berarti 6, 10 pangkat min 2, meter pangkat 2, udah cocok, 120, 1,2. Ini coret dengan ini 12 kali 3, berarti 360 meter pangkat 3 kan. Meter pangkat 3 itu, liter kan sama dengan desimeter pangkat 3. Meter pangkat 3 ke desi, kan 1 kan. 1 kan berarti 10 pangkat 3, berarti kali 10 pangkat 3. Ya kan? Kalau kita ubah ke sini berarti jadi 3,6 10 pangkat 5, atau ini kalau kita 360123. Ini desimeter pangkat 3, ini sama aja dengan 360123, ini liter.
Ini yang benar. Itu sih. Kenapa? Volume fluidnya berapa? Penampang 2 selama 5 menit. Selama 5 menit. Hah? Lah iya, volumenya ini berarti volume 2 pada penampang ini kan. Pada penampang debitnya kan sama kan. Debit di sini dengan debit di sini kan sama. Jadi kita menggunakan ini pun boleh, menggunakan yang satunya boleh. Sekarang V2-nya ketemu berapa tadi? Oke, kita pakai jalan yang kedua ya. V2 sama dengan 30 meter per sekon. Lalu A2 sama dengan berapa? 400 ya tadi ya. 400 cm pangkat 2 berarti ini sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2. Oke. Time-nya sama dengan 5 menit kan? Bukan 5 sekon kan? 5 menit kan? Berarti ini kan 5 dikalikan 60 kan? Sekon. Berarti sama dengan 300 sekon kan? Nah, kemudian untuk cari volume itu kan berarti apa? A dikalikan V dikalikan dengan time kan? Debit kali time kan? Berarti ini 4 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2 dikalikan dengan 30 meter per sekon kan tadi kan? Udah kan? Cocok ya? Bukan senti ya? V1-nya senti atau meter? Hah? Oh, sentimeter. Enggak ini. V-nya, volumenya, kecepatan, velocity-nya. Lah iya, kalau meter per sekon ya udah benar berarti. Nah, ini berarti 30 meter per sekon ya. Dikalikan dengan 300 sekon ya. 300 sekon. Oke, jadi di sini kan skonnya hilang kan? Ini skon dengan skon hilang. Kemudian 10 pangkat min 2 dengan ratusnya hilang. Sekarang 4 kali 3 berapa? 12 kali 3? 36. 36 tambah 01. 360 kan? Meter pangkat 3 kan? Ubah ke desimeter pangkat 3 kan kali 1000. Kali 1000. Desimeter pangkat 3. Berarti sama dengan 360.000 liter. Kecuali kalau kecepatannya dalam sentimeter pangkat sentimeter per sekon. Maka ini jadi 360. Jadi yang benar ini. Ya, itu Ji. Itu aja. Mungkin salah ketik atau apa ya, kita nggak tahu. Ya, jadi dari hasil perhitungannya ini kadang udah nggak salah tuh. Oke, ya. Next number. Dari A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini dari sini persamaan kontinuitas untuk cari V2-nya. Karena kan yang dicarikan di penampang 2 kan. Ya. Gimana? Nah. Supaya ada gambarnya Ibu tuh. Oke. Oh boleh, kenapa tidak? Oh ini nanti di record kok ya, jadi nanti Ibu convert, nanti Ibu kirim ya. Oke, bisa. Oke, next. Ya. Jadi nanti kamu bisa WA Ibu nggak apa-apa ya di 081543356816. Jadi kalau kalian menemui kesulitan soal boleh WA Ibu. Nanti kalau pas Ibu lagi senggang Ibu bisa bahas soalnya, Ibu bikinkan rekamannya, kemudian Ibu akan upload. Kamu boleh kunjungi YouTube-nya Ibu di link Smart ya, Open Teja. Ini YouTube-nya Ibu. Ya, di situ isinya bahas soal-soal fisika. Full soal-soal fisika. Kalau enggak ada matematika ya biasa Ibu bahas juga soal matematika. Jadi dari semua orang yang mau ngirimin soal boleh, nggak apa-apa dan itu free. Ya, itu free. Oke, next soal berikutnya apa?
air dipompa pada kecepatan 0,5 meter. V sama dengan 0,5 meter per sekon. Oke? Melewati pipa dengan penampang berdiameter A1 berarti D1 ya, 4 cm. Oke. yang berada di basement. Berapakah kecepatan aliran dan tekanan air pada pipa berdiameter 2,6? D2 berarti sama dengan berapa? 2,6. 2,6 cm di mana? Yang berada di lantai 2. Oh, ini di basement ya. Ini di basement. Basement. Kemudian ini lantai 2 ya. Lantai 2 itu 5 meter dari basement. Jaraknya di sini adalah 5 meter. Oke, berarti posisinya gini. Yang ini 4 cm diameternya seperti ini. Ya, ke sini dulu lah supaya agak tinggi. Kemudian ini naik ke sini ya. Kemudian ini pipanya masih naik, masih besar dulu ya. Oke. Lalu berikutnya adalah pipa kecil nih. Ya, di sini ya. Oke. Jadi ketinggian ini di lantai 2-nya di sini tingginya adalah 5 meter ya. Nah, ini kalau 5 meternya kita anggap ke tengah-tengah aja, sampai di sini aja ya, sampai di sini supaya kita ngukurnya dari bawah gitu. Dari bawah, jadi ini kita ambil batasannya ini ya. Kalau gitu ini adalah posisi yang pertama, posisi satunya itu ada di sini. Ini posisi 1. Yang posisi 2 ada di sini. Berarti yang ngalir ke sini ini adalah V1, kemudian yang ngalir ke sini adalah V2 ya. Nah, diameter 1 sama dengan ini. Ini diameter 2-nya ya. Di sini D2-nya berarti. Nah, sekarang H1-nya di sini, H1 berarti kita anggap sama dengan 0. Maka H2-nya yang kita anggap sama dengan 5 meter. Karena ini kan jaraknya kan 5 meter kan. Nah, sekarang kan perlu kamu tahu bahwa persamaan untuk mencari tekanan, di sini tekanannya adalah P1, P1-nya berapa? Berapa? P, pressure. Pressure-nya berapa? Di P1, di keadaan pertama, di basement-nya berapa? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, kita anggap aja P1-nya sama dengan P gitu ya. Atau bisa juga kalau misalnya ini 76 cm Hg, ya boleh, nggak ada masalah sih. Sama dengan P udara luar gitu. Nah, P1-nya ada di sini. Berarti P2-nya yang ditanyakan. P2 sama dengan berapa kan? Nah, kamu ingat ada diameter. Sekarang hubungan antara diameter dengan luas penampang itu apa? A itu kan sama dengan pi R kuadrat kan? Berarti sama aja dengan pi dikalikan diameter dibagi 2 dipangkatkan 2 kan? Berarti ini sama dengan apa? Pi D kuadrat dibagi dengan 4. Nah, jadi kalau A1 berarti D1, A2 berarti kita pakai D2. Nah, sekarang kita menggunakan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli rumusnya apa? P1 ditambah dengan 1/2 rho V 1 kuadrat ditambah rho G H1 sama dengan apa? P2 ditambah, harus hafal nih, ya, rho V 2 kuadrat ditambah dengan rho G H2. Yang dicari adalah P2. Berarti ini boleh nih pindahin sini semua, nggak apa-apa. Maka P2 akan sama dengan P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho G H1 dikurangi, ini pindah minus ya. 1/2 rho V2 kuadrat dikurangi dengan rho G H2. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya, yang ini dengan ini kan sama-sama pakai 1/2 rho kan? Ya, berarti di sini tulis saja P1, jangan goyang-goyang kursi, nanti rusak itu kursi ya, bukan kursi goyang. Berarti ini V1 kuadrat dikurangi dengan V2 kuadrat kan? Nah, ditambah dengan rho G ya, rho G ini dengan ini kan juga sama. Rho G keluarin, berarti H1 dikurangi dengan H2. Cuman H1-nya kan sama dengan 0 kan? Ya, jadi ini P1-nya di sini. Nah, sekarang hubungan antara V1 kuadrat dikurangi dengan V2 kuadrat. Nah, V1 A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke? Maka V2 kan berarti sama dengan apa? A2 per A1 dikalikan dengan, terbalik ya. Terbalik kan? Jadi ini adalah A1 V1 dibagi dengan A2 kan? Nah, A1-nya kan apa?
Pi D1 pangkat 2 per 4 V1 dibagi dengan Pi D2 pangkat 2 per 4. Ini boleh dicoret nggak? Ini Pi per 4-nya. Boleh ya? Berarti ini sama dengan D1 per D2 dipangkatkan 2 V1. Nah, berarti boleh tuh dimasukin di sini. Berarti ini sama dengan P1 ditambah 1 per 2 rho dikalikan dengan V1 kuadrat dikurangi apa? D1 per D2 pangkat 2 V1. Ya kan? Dipangkatkan berapa? Pangkatkan 2. Oke ya. Tutup kurung ditambah rho G dikalikan H1 dikurangi H2. Ada V1 kuadrat, ada V1 kuadrat. Oh, enggak bisa, ini harus dipangkatkan lagi kan ya. Oh, boleh ding, boleh dikasih keluar kan. Jadi V1 kuadratnya boleh keluar tuh. Makanya P1 ditambah 1 per 2 V1 kuadrat, ini ada rho ya. Dikalikan dengan apa? 1 dikurangi dengan D per D2, D1 per D2. Ini dipangkatkan 2 kan jadi pangkat 4. Ya kan? Ini ditambah dengan rho G dikalikan H1 dikurangi H2. Oke, sudah begini tinggal masuk angka aja. Berarti sama dengan P1-nya kita anggap 76 cm Hg atau 1 atmosfer, boleh, nggak apa-apa. Tapi biarin aja dulu, P1 ditambah 1 per 2 rho. Rho-nya itu massa jenis daripada air. Ya kan? Massa jenis air itu berapa? 1000 kg per meter pangkat 3. V-nya berapa tadi? V-nya 0,5. Jadi ini adalah 5 per 10. Pangkat 2, meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Kali 1 dikurangi. D berapa D? D1 4, D2 2,6. Berarti 40 per 26 ya. Lalu ini pangkat 4 kan. Dikalikan, ditambah dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3 dikalikan 10 meter per sekon kuadrat kali H1-nya 0, berarti minus H2-nya berapa? 5 meter ya. Oke? Ya, berarti ini sama dengan P1 ditambah dengan berapa ini? 500 kali 25 per 100 kilogram meter per sekon kuadrat Newton apa ini nanti satuannya. Yang jelas pasti jadinya Pascal sih. Ya, nanti jadinya Pascal ya semuanya satuannya. Berarti udah ini langsung dalam Pascal ya, Newton per meter persegi ya, Pascal. Oke, berarti ini dikalikan dengan 1 dikurang, ayo dihitung sendiri nih, pangkat 4-nya berapa? Ditambah dengan ini berarti 1000 kali 10 dikurang ya, minus ya. Ini minus. Minus berapa? 10 5.000, 50.000 ya, 50.000 di sini dalam Pascal. Itu. Seperti itu. Jadi nanti tinggal hitung atau misalnya kalian mau ngitung dulu nggak apa-apa ya, mau ngitung dulu V2-nya supaya nggak ribet nggak apa-apa. Jadi misalnya ini kan A1 V1 sama dengan A2 V2. Berarti V2 sama dengan A1 V1 dibagi dengan A2, maka ini 1 per 4 Pi D1 kuadrat V1 dibagi 1 per 4 Pi D2 kuadrat Pi D2 kuadrat D2 kuadrat aja. Berarti sama aja dengan D1-nya tadi berapa? 4 kuadrat ya. Dibagi dengan 2,6 kuadrat dikalikan dengan V1-nya sama dengan berapa V1? 0,5 ya, 0,5. Ini 0,5 meter per sekon ya. Oke. Nah, sekarang yang ini kan boleh ditulis 4 kali 4 dibagi 26 kali 26 per 100 kan? Ya kan? Kali 0,5 meter per sekon. Ini kalau males pakai kalkulator gitu loh. 4 kali 4 kali 100 kali 0,5 meter per sekon dibagi dengan 26 kali 26. Coret nih dengan ini 13, 2. 2-nya coret lagi dengan ini berarti 13. Setengah kali 4 berapa? 2 kan? Berarti 200 dibagi 169 meter per sekon. Gitu. Pakai ini baru nanti mau masuk di
rumus P-nya tadi, P2 itu sama dengan P1 ditambah apa? 1/2 rho, ya. Jadi ini 1/2 rho dikalikan V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat, ditambah dengan rho G H1 dikurangi dengan H2. Ya, bisa pakai itu. Maka ini P1 ditambah 1/2 dikalikan dengan 1000 kg per meter pangkat 3 dikalikan V1-nya adalah 5/10 ya. Pangkat 2 dikurangi dengan 200 per 169. Ini berarti pangkat 2 terus ditambah dengan 1000 kali 10 kali minus 5. Ini dalam Pascal atau Newton per meter persegi. Ini juga nanti hasilnya Pascal ya. Ini kan meter kuadrat per sekon kuadrat gitu. Oke, jadi jadinya Pascal juga. Berarti ini sama dengan P1 ditambah dengan 500 kali berapa ini? Hasilnya berapa? Hitung sendiri. Ya, nanti dikurangi lagi di sini ya. Kita kurangi lagi. Sama dengan berapa tuh? Ya. 50.000 Pascal. Ya, begitu nih jalan ceritanya. Ya. Mesti pakai kalkulator itu. 25/100. 169 berarti dikalikan 169. 5 kali 169 berapa? Ribet. Kalkulator bicara itu ya, harus kalkulator yang bisa. Tapi jalannya seperti itulah ya. Jalannya ya. Oke, nggak sampai finish nggak apa-apa. Oke, nomor berikutnya lagi apa? R1 berapa? Oke. 5 cm. Oke. Oke, berarti H1 sama dengan H2. 1 meter per sekon V1. Nah, ini P-nya ada tuh. Berapa? 105 apa Pascal? Bukan 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu salah ketik itu. 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Maka berdasarkan tipe yang kecil P2 berarti sama dengan berapa kan? Oke. Berarti yang di sini kita cari A-nya cari V2 dulu aja dulu ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. Berarti V2 sama dengan A1 V1 dibagi dengan A2. Maka sama dengan PR1 kuadrat V1 dibagi dengan PR2 kuadrat. Berarti sama dengan R1 dibagi dengan R2 pangkat 2 V1. Maka V2-nya berarti sama dengan berapa? R1-nya 15, R2-nya 5, dipangkatkan 2, dikalikan dengan 1 meter per sekon kuadrat. 15 dibagi 5 berapa? 3. 3 dipangkatkan 2, 9. Kali 1 berarti 9 meter per sekon. Nggak pakai pangkat 2 ya, meter per sekon. Oke, berarti V2-nya udah dapet tuh ya. Sekarang berarti yang berikutnya kita menggunakan Bernoulli, P1 ditambah dengan rho GH1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah dengan 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, karena H1-nya sama dengan H2 ya, H1 sama dengan H2, ini bisa kita coret nih. Oke? Berarti di sini P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Yang ditanyain V2. Maka P2 sama dengan P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat dikurangi 1/2 rho V2 kuadrat. Jadi sama dengan P1 ditambah 1/2 rho dikalikan V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. P1-nya 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ya. Ditambah 1/2 kali 1000. Kilogram per meter pangkat 3. V1 berapa? 1 kan? 1 kuadrat. Dikurangi V2, 9 kuadrat. Ini meter kuadrat per sekon kuadrat. Berarti sama dengan 10 pangkat 5
Pascal ditambah 500 dikalikan dengan minus berapa? 80 kan? 80 Pascal. Oke, berarti P2 sama dengan 10 pangkat 5 Pascal dikurangi 8 kali 5, 40 tambah nolnya berapa? 1, 2, 3 Pascal. Berarti sama dengan, ini kan sama aja 10 pangkat 5 Pascal dikurangi dengan 0,4 ya. 0,4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti sama dengan 0,6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu. Oke. Next. 10 meter per sekon. Apabila D1 20 cm, D1 20, D2 40. oke. Karena D1 diperbesar 2 kali 104. Tunggu dulu. P1 ya, P1 ya. P di D1. Oke, sama dengan 10 pangkat 4 Pascal, oke. Sebesar 2 kali 10 pangkat 4. Oh, 2 kali 10 pangkat 4, oke. 2 kali 10 pangkat 4 Pascal. Pascal itu Newton per meter persegi. Yang ditanyain? Dan beda ini 2 meter. Delta H sama dengan 2 meter. Maka karena ini 2. Oke, P2 sama dengan berapa? Sama yang tadi lagi. P1 ditambah rho GH1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan rho GH2 ditambah dengan 1/2 rho V2 kuadrat. Oke, nah kita cari V2-nya dulu supaya nggak ribet ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. Berarti V2 sama aja dengan A1 V1 dibagi dengan A2. Nah ini sama aja D1 per D2 pangkat 2 V1. Sama dengan berapa tuh? D1-nya berapa? 20 per 40 pangkat 2 kali 10 meter per sekon. Kan 2, 1/4. Berarti sama dengan 2,5 meter per sekon kan? Oke? Ya, oke. Nah, sekarang berarti untuk cari P2 ini akan sama dengan P1 ditambah rho G dikalikan dengan H1 dikurangi H2 ditambah 1/2 rho dikalikan dengan V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Ini mau langsung ya? Bisa ya? Nggak apa-apa ya. Nah, H1 dikurangi dengan H2 kan sama dengan min delta H kan? Karena H1-nya kan lebih rendah daripada H2. Berarti ini sama aja dengan P1 dikurangi rho G delta H. Ditambah dengan 1/2 rho dikalikan dengan V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. P1-nya adalah 2 kali 10 pangkat 4 Pascal. Ini dikurangi dengan 1000 kg per meter pangkat 3 dikalikan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Delta H-nya 2 meter ditambah 1/2 kali 1000 kg per meter pangkat 3, ini dikalikan dengan V1-nya sama dengan 10 kuadrat, dikurangi 2,5 kuadrat, di sini adalah meter kuadrat per sekon kuadrat, ya, Pascal sama aja. 2, 10 pangkat 4 Pascal, dikurangi berapa? 2 juga ya? 2, 10 pangkat 4 Pascal, kan ini 1000 kali 10, 10 pangkat 4 kan? Ditambah dengan yang ini 500 Pascal juga ya. Ini adalah 100 2,5 kali 2,5 6,25 ya kan? Oke, berarti ini kan habis. Habis tuh. Berarti sama dengan 500 dikurangi dikalikan berapa? Cocok atau cocok? Hah? 93,75 ya, 93,75 di sini dalam Pascal. 5 kali ini berapa? 5 kali 5, 5, 25, 37, 3, 15, 18, 1, 45, 46. Pascal. Oke.
Berarti sama aja dengan 4,6875 Pascal. Kalau mau dibulatin ya jadi 4,7 kali 10 pangkat 4, sorry ya. Ada kali 10 pangkat 4-nya nih. Kali 10 pangkat 4 Pascal. Kali 10 pangkat 4 Pascal. Oke? Mudah-mudahan nggak ada salah hitung. Itu aja. Ada lagi? Nggak ada jawabannya? Oh? Salah di mana lagi tuh? Ini udah benar tuh. Kan P2 ini pindah sini. Ini delta H-nya berarti minus karena H1-nya 0, H2-nya yang 2 meter kan, berarti kan minus, min delta H. Ini 1/2 rho dikalikan V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. V2 kuadratnya kan ini. Ya. V2-nya udah benar belum nih? Nanti salah lagi. 2, 1/2. Dipangkatkan 2, 1/4. 10 dibagi dengan 4, 2,5. Sudah cocok. Cocok loh berarti. 10 pangkat 2, 100. 2,5 pangkat 2 sama dengan 6,25. Udah cocok. Ini dikurangin ini udah betul belum? 75, 9 berarti 3. Ya udah cocok kok. Coba hasil kalinya. Dikaliin pakai kalkulator. Sama tuh Ibu salah kali. Tapi intinya jalannya begitu. Ya, intinya begitu. Nanti kalian cek lagi deh hasilnya ya. Oke, next. Ada lagi? Suatu pembangkit listrik, tenaga listrik dengan tenaga alir yang menggunakan ini Oke. Hanya sama dengan 90 meter. Oke. Air terjun nih ceritanya kan? P-nya sama dengan 9 megawatt. Oke. Efisiensi 50%. Yang ditanyakan debitnya sama dengan berapa? Oke, ini efisien ini mesin apa? Dia menghasilkan ini ya. P keluaran ya. Pembangkitnya. Iya. Pembangkitnya kan? Oke, berarti ini P output. Kita anggap P sekunder. Berarti kita harus mencari P primernya ya. Jadi P primernya berarti sama dengan P sekunder dibagi dengan efisiensi. Ini berarti 9 megawatt kita bagi dengan 50%. Maka sama dengan 18 megawatt. Nah, sekarang ketinggiannya adalah 90 meter. Energi potensialnya, EP-nya ini kan sama dengan M dikalikan G dikalikan dengan H kan? Ya kan? Nah, MGH. M itu sama dengan apa? Rho dikalikan dengan V kan? Dikalikan G dikalikan H. Nah, kalau kita tulis di sini EP per skon, ini berarti rho V G H per time kan? Ya, debit kan yang ini. Nah, ini sama aja dengan rho debit G H. Nah, ini kan sama dengan daya input P primer sama dengan rho debit G H. Berarti debitnya itu sama dengan apa? P dibagi rho G H. Ya, P-nya ini P primer, daya primernya. Berarti ini sama dengan daya primer sama dengan 18 10 pangkat 6 di sini dalam watt. Watt itu sama dengan joule per meter, joule per skon ya. Berarti kita ganti satuannya langsung dalam apa? Joule itu kan apa? Kilogram meter kuadrat per skon kuadrat, pakai per skon lagi, nggak apa-apa. Rho-nya itu kan sama dengan 1000 kan? Kilogram per meter pangkat 3 dikalikan dengan 10 meter per skon kuadrat kali 90 meter. Ya udah, ini udah jadinya meter pangkat 3 per skon debitnya. Berarti sama dengan 18 dibagi dengan ini. Ini pangkat berapa nih? Tulis dulu 18 per 9 kali 10 pangkat 6, 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi dengan 10 pangkat 5 kan? Ya, ini berarti meter pangkat 3 per skon. Berarti sama dengan 20 meter pangkat 3 per skon debitnya. Oke? Oke, sampai di sini ya. Nah, jadi nanti kalau kalian kirim soal bentuknya seperti ini, Ibu akan record ya. Mudah-mudahan